Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiani dengan NIM 040203200049. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hubungan keterikatan fenomena keliti dengan budaya hukum Kota Yogyakarta. Definisi keliti. Secara umum, belum ada keseragaman dalam mendefinisikan pengertian keliti secara pasti. Dalam bahasa Jawa, keliti merupakan sebuah kosakata yang berarti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan. Sekarang ini, makna keliti diatribusikan sebagai perilaku remaja yang identik dengan kekerasan di jalan pada malam hari. Aksi keliti bukanlah kejahatan biasa, melainkan kenakalan remaja ini banyak memakan korban dengan cara melukai fisik. Para pelaku tidak segan melukai korban dengan cara membacok, memukul, atau menyerang menggunakan senjata tajam. Mayoritas korban aksi keliti adalah sesama remaja, namun kalangan mahasiswa hingga dewasa tak luput dari kekejaman pelaku aksi keliti. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi keliti. Yang pertama ada faktor lingkungan, yakni kurangnya kontrol diri dari remaja dalam memilih lingkungan bersosialisasi di masyarakat. Yang kedua, faktor pendidikan. Pendidikan hukum yang rendah utamanya menjadi bumerang bagi remaja dalam berperilaku. Yang ketiga, faktor ekonomi, yakni dalam kaitannya dengan keliti, faktor ekonomi tidak terlalu dominan. Mereka melakukan aksi hanya ingin menunjukkan eksistensi jiwanya. Oke, lanjut kita akan membahas tentang budaya hukum Kota Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Kota Yogyakarta memperoleh impact dari akulturasi budaya yang berpengaruh terhadap struktur dan kondisi sosial masyarakatnya. Perubahan kondisi tersebut dapat bernilai positif maupun negatif. Dari segi sosial, norma-norma dan nilai-nilai di masyarakat pun mulai mengalami pergeseran. Dari segi hukum, tanpa adanya sistem hukum yang ada tumbuh mengikuti perkembangan masyarakat di dalamnya. Yogyakarta yang merupakan suatu warisan kebudayaan daerah istimewa yang bersifat monarki dan dipimpin oleh seorang raja atau sultan, anggota masyarakatnya masih memegang warisan leluhur. Dengan adanya dekret kerajaan yakni Amanat 5 September 1945 yang berisi tentang penyatuan sistem monarki Yogyakarta dalam NKRI. Budaya hukum dapat dibagi dalam 3 wujud perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, budaya parokial, parochial culture. Pada masyarakat yang parokial, picik, cara berpikirnya masih terbatas dan tanggapan terhadap hukum hanya untuk lingkungannya sendiri. Yang kedua, budaya subject culture. Dalam masyarakat budaya subjek, cara berpikirnya sudah ada perhatian dan memiliki kesadaran hukum yang umum terhadap hukum dari penguasa. Yang ketiga, budaya partisipan atau participant culture. Pada masyarakat ini, cara berperilaku dan berpikir berbeda-beda masyarakatnya. Ada yang masih budaya takluk, namun juga sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban untuk berperan dari bagian pelaksanaan hukum. Dari tipe-tipe di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa saat keluarnya dekret kerajaan Amanat 1945, masyarakat Yogyakarta menganut budaya parokial dan budaya subjek, yakni tunduk dan patuh terhadap titah hukum yang dikeluarkan penguasa. Akan tetapi, masyarakat Yogyakarta juga dapat dikatakan menganut budaya partisipan sebab mereka sudah sadar akan hukum dan aktif berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang menginfluence masyarakat sesuai aturan hukum.
Pembahasan yang terakhir adalah dampak akulturasi budaya dengan aksi kelitih. Akulturasi budaya yang terjadi seiring merebaknya aksi kelitih dapat menimbulkan suatu tatanan baru. Aksi kelitih ini merupakan imbas ketegangan sosial yang memicu lahirnya tindak kejahatan. Perubahan sendi-sendi bermasyarakat merupakan salah satu contoh nyata dari pengaruh akulturasi budaya tersebut. Sekian apa yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.